Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan belewah pakai ragi, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ngapain makan belewah pakai ragi ya, guys? Oke, bagi kalian yang mungkin gak fokus ini, ada tulisan skateboard ya buat olahraga itu. Kalian tahu sendiri kan, kenapa tulisannya bisa menghasilkan efek kayak gini? Tahu kan skateboard guys, buat olahraga itu. Nah, ngomongin soal olahraga nih, kita akan ngebahas sepak bola. Sepak bola merupakan sebuah cabang olahraga favorit di berbagai kalangan olahragawan di dunia ini. Sepak bola merupakan salah satu ajang olahraga yang memiliki sifat sportivitas yang sangat tinggi. Di sepak bola ini telah dibuat sebuah aturan untuk menjaga nilai sportivitasnya. Hanya dengan berlatih dan optimis itu mungkin bisa membuahkan hasil yang baik. Namun bagaimana jika perjuangan orang-orang ini itu malah salah arah? Dan bagaimana jika kemenangan akan kita raih namun dengan cara yang salah seperti sihir? Ya mau bagaimanapun agar kita bisa mendapatkan maupun hasil terbaik melalui berbagai cara selain berusaha dan berdoa. Sebagai contoh, ada kasus yang namanya itu match fixing. Bahkan kasus ini sudah melanda Indonesia. Lalu ada pula kasus yang namanya kasus sepak bola gajah, gengs. Hampir sama dengan match fixing tadi, sepak bola gajah ini lebih terlihat jelas demi menguntungkan kedua tim yang bertanding. Namun dua kasus tadi itu sudah terkesan umum di dunia sepak bola ini, sob. FIFA sendiri sebagai salah satu federasi dunia, lebih tepatnya federasi sepak bola ya, gengs, itu sudah memiliki aturan ketat untuk mencegah match fixing dan sepak bola gajah ini. Meski begitu, FIFA sendiri belum membuat aturan mengenai campur tangan ilmu hitam ataupun sihir. Namun jangan salah, kendati dunia sepak bola ini sudah melewati sekitar 21 abad, namun hal-hal mistis ini masih mewarnai dunia sepak bola modern saat ini. Dan mari kita bahas tentang kasus ilmu hitam maupun sihir pada dunia sepak bola modern berikut ini. Tapi guys, sebelum itu, jangan lupa kalian itu harus like video ini, komen kalau bisa. Dan aku mau tanya sama kalian, kalian pernah gak sih mendengar sebuah kasus tentang ilmu hitam, sihir, maupun santet yang ada pada permainan sepak bola ini? Atau kalian sudah pernah melihat fenomenanya sendiri gitu? Silahkan komen di bawah. Dan sebelum itu harus tetap subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Baik, kasus yang pertama ada kasus aksi sihir di Rwanda. Yang kita tahu nih ya, gengs, Afrika merupakan salah satu daerah yang masih mempercayai ilmu supranatural ini. Dan bahkan sihir sendiri kerap digunakan dalam beberapa lini kehidupan. Salah satunya ya sepak bola ini. Jadi, pada tahun 2016, terdapat pertandingan antara Ryan Sport dan Mukura Victory. Dalam laga ini, pada menit 45, Ryan Sport menyadari ada sesuatu hal aneh dalam suatu pertandingannya. Satu pemain Ryan Sport bernama Musa Kamara, saat itu kesulitan timnya itu untuk membobolkan gawang tim Mukura Victory. Hingga menit 45, ia melihat sesuatu hal aneh, ganjal di gawang lawannya. Jadi dia itu menemukan dan mengambil sejenis juju, suatu benda yang bernuansa ilmu hitam yang tentunya dimiliki oleh tim Mukura Victory. Ya kita sebagai manusia kan penasaran gitu ya, apalagi dalam suasana yang genting-gentingnya seperti si Kamara ini. Dia mengambilnya menuju gawang lawan. Entah kebetulan atau tidak nih ya,
Si Kamara juga membuat benda tersebut, entah membuatnya pada saat pertandingan atau saat jeda mungkin ya. Dan akhirnya tim Kamara ini memenangkan pertandingan penyama kedudukan. Lebih tepatnya mencetak gol ya gengs. Federasi Sepak Bola Rwanda pun menyoroti kasus ini gengs. Akan menggerakkan aturan bagaimanapun siapapun yang bermain dalam campur tangan ilmu hitam itu akan dilarang. Dan hukuman bagi tim yang melakukan ilmu sihir akan didenda sebesar 100.000 francs Rwanda atau sekitar 1,7 jutaan. Kalau gitu gak ada sportivitasnya ya dong gengs ya. Kita main ya berusaha, berlatih dan berdoa. Jangan ada campur tangan ilmu hitam kayak gitu, jangan. Kita bahas kasus yang kedua ini. Pada tahun 1998 silam, Republik Demokratis Kongo terjadi peristiwa mengenaskan di jagat sepak bola. Kronologinya seperti ini, guys. Ada 11 pemain yang meninggal setelah tersambar petir bersamaan. Maksudnya bebarengan tersambar petir di atas lapang langsung meninggal. Kok bisa ya, guys? Peristiwa ini disebut-sebut mistis dan menakutkan sebab yang tersambar itu merupakan tim tamu Benasadi. Salah satu pemainnya itu mungkin ya. Ya, dunia heboh dan keheranan dong ya. Sebab hampir satu tim itu meninggal. Bukan hampir lagi sih, itu emang udah satu tim itu tersambar secara bersamaan. Dalam sebuah laporan, usia para pemain itu antara 20 sampai 35 tahun. Bukan hanya 11 orang itu yang kemudian tersambar dan meninggal, ada 30 orang juga yang tersambar dan luka-luka. Dan disebutkan bahwa ada campur tangan ilmu sihir pada permainan saat itu. Yang membuat semua orang mengira itu memang benar-benar ada campur tangan ilmu hitam atau ilmu sihir itu karena memang permainannya sedang berjalan dengan imbang. Dan keanehannya juga, tim tuan rumah itu tidak terdampak sama sekali terhadap kejadian saat itu. Nah, ilmu hitam. Aku sendiri yakin sih, zaman sekarang orang-orang itu masih banyak sekali percaya yang namanya ilmu hitam. Tapi bukan berarti kita juga ikut-ikutan percaya terhadap hal itu. Kita hanya percaya normal saja ya, gengs. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita ingin memenangkan suatu hal, ya kita harus berusaha dan juga berdoa gitu. Oke, cukup sampai di sini kita membahas. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai selesai, sampai detik-detik terakhir video ini. Karena kenapa, gengs, kalian harus nontonnya sampai akhir ya biar gak rugi gitu loh. Tahu kan kerugiannya apa gitu kalau kalian nggak nonton sampai akhir? Tahu dong?